Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jadi ada lagi ini Ustaz tentang permasalahan. Jadi karena kita hidup di Indonesia, bukan hanya orang Islam saja yang ada di negara Indonesia ini, tentunya ada saudara kita yang non muslim atau istilah kasarnya itu orang-orang kafir Ustaz. Tentunya di daerah yang mayoritas kafir juga ada pula yang orang-orang muslim yang akan melaksanakan kurban. Lah, ini Ustaz, hukum memberikan daging kurban kepada saudara kita yang non muslim atau orang kafir. Ini mohon penjelasannya biar kita bisa memahami tentang kondisi kita di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Ustaz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dan atas perhatiannya dan juga atas kepercayaannya. Pertama, untuk menyikapi pemberian daging kurban terhadap orang kafir ini, sebelum menjawab pertanyaan itu perlu saya sampaikan bahwa tujuan syariat dari diadakannya kurban ini memang tujuannya syariat atau sahih syariat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang tujuannya untuk melapangkan rezeki orang Islam atau infak pada orang Islam, khususnya pada hari raya kurban itu. Jadi makanya ada hari itu ada penjelasan bahwa ayyam uklin wa ayyam dzikrin wa ayyam syurbin wa dzikrillah kan itu. Jadi hari raya kurban dan hari raya tasyrik berikut 3 hari setelahnya itu kan dilarang puasa kan. Jadi mulai hari raya Nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 kan dilarang puasa, haram, bahkan haram. Karena di sini memang gampangnya Allah bermaksud memberi kelonggaran pada umat Islam untuk anggaplah bahasa tidak baiknya anggap poya-poya lah, tapi ya bukan seperti itu maksudnya. Jadi memang secara diberi kelonggaran untuk makan dan minum, tapi di samping itu juga dzikrillah. Jadi bukan hanya makan itu, tapi juga memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilihat dari tujuan awal tadi itu, jadi belum ditemukan jadi pendapat yang memperbolehkan secara langsung memberikan daging kurban kepada orang non muslim atau bahasanya orang kafir kalau dalam bahasa aslinya, itu yang langsung daging kurbannya yang diberikan. Jadi kalau daging kurban secara langsung diberikan, termasuk misalnya tidak dikasihkan langsung, misalnya saya misalnya mendapatkan daging kurban dari orang yang berkorban, kemudian dari saya dikasihkan pada orang kafir juga tetap tidak boleh. Ini padahal kan tidak langsung, artinya dari orang yang berkorban ngasih ke saya, kemudian saya mendapatkan dikasih pada orang kafir, tetangga saya misalnya atau ya siapalah intinya dikasihkan, itu juga tidak boleh. Jadi bukan berarti yang langsung saja, yang secara tidak langsung pun juga tidak boleh. Kalau atas nama memang itu adalah hasil dari daging tadi itu. Hanya ada satu pendapat dari Imam Ibnul Munzir yang dikutip di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mengatakan demikian. Jadi jika daging kurban itu dimasak oleh seseorang, ya baik orang yang berkorban secara langsung atau orang yang mendapatkan daging kurban dari orang yang berkorban, dimasak, kemudian masakannya disuguhkan, dihidangkan kepada orang kafir, ya. Tapi di situ syaratnya kafir dhimmi, ya. Kafir dhimmi, maka di situ masih ada yang memperbolehkan. Jadi bukan dagingnya yang dikasih, jadi dimasak dulu, masakannya dihidangkan pada orang kafir yang kafir dhimmi, ya. Ini masih ada pendapat, yakni pendapatnya Ibnul Munzir sebagaimana dikutip dalam kitab
oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Dan pendapat ini pun sebenarnya masih dipertanyakan oleh ulama yang lain. Karena memang ya menyalahi nasnya, tentunya menyalahi nasnya, karena nasnya itu adalah mestinya itu adalah untuk orang sama Islam ya. Pengertian kafir dhimmi pun mungkin ya memang kalau mengikuti tarif yang aslinya ya mestinya harus bayar upeti atau bayar pajak dan seterusnya. Jadi ini pun secara kalau mengikuti teks aslinya sebenarnya tidak ditemukan kafir dhimmi sekarang ini. Sekalipun kenyataannya misalnya kalau di daerah-daerah yang berdampingan dengan umat Islam memang secara langsung mereka tidak memerangi, artinya mau dikatakan harbi secara langsung juga memang sulit karena secara fisik mereka juga tidak memerangi secara langsung. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Ya entah tapi ini hanya sekedar pemikiran saya ini, jadi bukan pendapat. Kalau pendapat tadi saya katakan pertama memang tidak boleh, kemudian ada satu pendapat dari Imam Ibnul Munzir sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang mengatakan itu boleh tapi berupa hidangan, artinya daging kurban yang sudah dimasak sudah matang, kemudian dikasihkan masakannya pada orang kafir. Ya bahasanya kafir dhimmi ya, sekedar pemikiran ini ya. Entah kalau di dalam bab takziah itu sebenarnya ada boleh takziah pada orang kafir dengan harapan agar mereka masuk Islam. Tapi di dalam hal ini saya sendiri belum menemukan ibarat yang secara langsung. Misalnya ada orang kafir dikasih daging kurban dengan harapan masuk Islam, ini belum ditemukan takbirnya. Jadi tidak berani saya mengatakan belum menemukan ibaratnya. Hanya sekedar pemikiran karena melihat di permasalahan yang lain ada yang memperbolehkan hubungan ya langsung dengan orang kafir. Atau mungkin entah kalau juga misalnya solusi, jadi karena ini kaitannya dengan lembaga sosial juga ya. Entah kalau misalnya ada solusi jadi daging korban. Oh iya, juga perlu disampaikan lagi, saya tinggalin bahwa yang boleh tadi itu untuk korban sunnah. Korban sunnah ya. Jadi hewan korban sunnah bukan yang wajib. Kalau yang wajib tetap tidak boleh, harus semuanya murni pada orang Islam. Ya, itu yang tadi Ibnul Munzir mengatakan boleh dimasak kemudian dikasihkan orang kafir itu kalau daging yang didapat dari hewan korban yang sunnah, bukan korban yang wajib ya. Itu mungkin juga tambahan pemikiran, hanya sekedar pemikiran mungkin ya, bukan hukum ini, bukan menghukumi maksudnya. Hanya pengembangan pemikiran. Entah kalau juga misalnya ya kalau ada orang yang mau bersosial ya karena hubungannya dengan sesama tetangga kafir misalnya, jadi misalnya ada orang miskin dapat daging kurban kemudian dibeli ya, kan sudah keluar dari nama kurban mungkin karena sudah dibeli, kemudian oleh orang yang beli ini baru dikasihkan pada orang kafir, mungkin juga beda mungkin. Tapi saya tidak mengatakan itu langsung mengatakan boleh, hanya sekedar gambaran saja ya. Gitu. Mungkin itu kaitannya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan dan bisa kita pahami tentang hukum daging kurban. Karena ini yang dipertanyakan adalah hukumnya, hukum memberikan daging hewan kurban kepada saudara yang non muslim atau orang kafir. Maka beliau menjawab tidak diperbolehkan. Ada juga pendapat yang memperbolehkan seperti itu. Karena kalau di Indonesia sudah banyak ditemukan saudara-saudara muslim itu bertetangga dengan orang-orang kafir. Jadi ini dikoyiti masih kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi orang Islam, diperbolehkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Oke, terima kasih. Dari permasalahan yang kedua tentang hukum kurban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.